Selamat malam. Malam, Bu. Ya, agak ribet malam ini ya Wahyu ya. Mana Bang Yu? Suara Bang Wayu. Ayo, ngelek tuh laptopnya itu. Besok beli laptop baru, Bang. Nggak ada suaranya, Bang. Nggak dengar. Nggak ada, Bang. Nggak ada suaranya. Coba nge-reload dulu, Bang. Abang tester laptopnya. Belum dengar Bang Wayu. Iya, persentase saya nampak. Nampak, Bu. Gak beda ya. Nah, apa namanya? Google Meet-nya nggak nampak kalau saya buka materi saya. Oke, saya mulai ya. Baik, Bu. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, selamat malam. Malam, Bu. Ya, salam sehat, semangat kita semua yang sudah berhadir pada Google Meet pada malam hari ini untuk melaksanakan perkuliahan seperti biasa, yaitu di pertemuan ke-13. Nah, pertemuan ke-13 ini materi yang mau saya bahas atau materi yang mau saya paparkan sama kalian itu berupa menulis laporan dalam sebuah penelitian, menulis laporan dalam sebuah karya tulis, menulis laporan dalam sebuah hasil riset. Penelitian dan mini riset itu berbeda ya. Penelitian utuh penelitian, kalau mini riset itu adalah penelitian kecil. Istilahnya hanya sebuah penelitian yang hanya sebuah penelitian 50% lah istilahnya. Enggak 100%. Kalau penelitian itu adalah ya penelitian. Oke, saya lanjut. Nah, jadi teman-teman, dalam menulis laporan penelitian, kalian harus paham dulu bagaimana cara menulisnya. Yang paling penting yang harus kalian ketahui itu adalah metodologi penelitian. Nah, saya nggak akan bahas metodologi dalam penelitian. Metodologi itu emang cara ya, cara kita mau memasak, makan kompor, potong cabai, potong bawang. Itu cara kita mau masak. Saya mohon speakernya diperhatikan. Itu cara kita memasak. Kemudian kalau cara kita mengendarai sepeda motor, kita hidupkan kuncinya, kita engkol, kita gas, cara mengendarai sepeda motor. Nah, kalau dalam penelitian, metodenya, caranya itu kalian harus ketahui. Nah, kalian harus belajar dulu nanti mata kuliah metopel, metode penelitian. Metode penelitian itu ada 4 yang pada umumnya sering dipakai. Ada penelitian kualitatif,
kuantitatif, penelitian tindakan keras, dan research and development. Nah, yang paling sering digunakan orang itu adalah ketiga-tiga ini. Penelitian tindakan keras, kualitatif, dan kuantitatif. Kalau research and development itu kebanyakan dia apa namanya? S2 tesis. Oke, jadi setelah kalian mengetahui itu baru memudahkan kalian laporan melaksanakan penelitiannya. Tapi sini saya minta teman-teman hanya memahami apa-apa saja yang diminta dalam menulis sebuah laporan penelitian. Nah, yang pertama itu biasanya itu ada bab 1. Nah, bab 1 itu biasanya tentang latar belakang. Ini nanti setelah mata kuliah ini, saya minta satu sama kalian laporan penelitian ya. Laporan penelitian boleh kalian ambil dari tapi dengan catatan alamatnya sesuaikan dengan tempat kalian, tempat tinggal kalian. Jadi kalian harus mengedit semua, membacanya, dibaca ulang. Ini saya jelaskan dulu apa-apa saja isi dari setiap bab 1. Nah, ini bab 1 ini isinya itu adalah latar belakang masalah. Bab 1 pendahuluan latar belakang masalah. Bagaimana cara kita menuliskan latar belakang masalah dalam sebuah penelitian? Pertama, kita harus menentukan dulu topik. Kita harus menentukan dulu pokok permasalahan dalam penelitian. Kita mau meneliti apa? Kita mau melakukan penelitian apa? Kasih saya contoh satu. Halo kawan-kawan, kasih saya contoh satu. Contohnya Bu, penelitian bagaimana sampah itu menjadi sesuatu yang bisa berguna gitu Bu. Itu salah satu Oke, contohnya. bagaimana sampah itu guna? Berarti judulnya analisis kita kan mau menganalisis ya. Analisis sampah menjadi barang atau menjadi benda tepat guna di kecamatan ini, desa ini, nomor ini ya. Itu atau di lokasinya kalian buat di desa ini gitu. Boleh. Jadi kita mau menganalisis bagaimana supaya sampah itu menjadi barang atau benda tepat guna. Tepat guna itu artinya bisa digunakan. Contohnya kayak plastik sampo, sabun itu gimana caranya supaya bisa digunakan. Anyam dibuat jadi tas contohnya ya. Jadi kita mau menganalisis itu atau meneliti itu. Nah, latar belakang masalahnya yang akan kita tuliskan itu adalah kasus yang terjadi pada saat sekarang ini. Masalahnya. Sebelum melakukan penelitian ini, masalahnya. Apa masalahnya? Banyak orang membuang sampah sembarangan. Banyak orang membuang sampah tidak pada tempatnya. Banyak orang menghambur-hamburkan sampah, menggunakan sampah itu membuang sampah itu tidak pada tempatnya sehingga terjadi banjir. Itu masalahnya. Masalahnya tertariklah saya atau tertariklah penulis ingin melakukan penelitian dengan judul analisis sampah sebagai benda atau bahan tepat guna di desa Wonorejo. Contohnya seperti itu. Jadi latar belakang masalah itu adalah masalahnya yang kamu tulis. Kenapa rupanya selama ini? Contohnya kasus pelecehan seksual pada anak usia dini. Kenapa rupanya selama ini anak usia dini ya sering sekali terjadi pelecehan seksual kepada anak usia dini, yaitu yang dilakui oleh orang tuanya sendiri, keluarganya sendiri, kakaknya, abangnya, ayahnya. Jadi kalian menuliskan masalahnya apa? Masalahnya kurangnya mengedukasi orang tua, kurangnya melatar belakangi orang tua tentang pendidikan seks, kurang menjaga lingkungan anak. Itu kan masalah-masalahnya. Kurang apa namanya? Kurangnya pendidikan orang tua sehingga orang tua nggak tahu apa itu pendidikan seks. Itu masalahnya. Jadi latar belakang masalah itu masalahnya yang kalian tulis. Bu, boleh